kalau misalnya orang motivasi nikah hanya sekedar fisik gitu ya, motivasinya karena cantiknya saja, maka ketika cantik hilang cinta. Atau motivasi karena gantengnya, hilang ganteng hilang cinta. Atau motivasi nikah karena harta. Nah, ini nanti ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Nggak siap mendapatkan kesusahan. Terakhir nih Bang, amalan-amalan apa supaya kita, supaya anak muda yang belum menikah segera dapat jodoh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro and sis. Sore ini alhamdulillah kita dalam program ngobrol perkara iman. Alhamdulillah pada sore ini kita ditemani oleh Bang Zainal. Assalamualaikum Bang Zainal, gimana sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Gini Bang, untuk saat ini banyak anak muda yang ini kebelet mau nikah, sudah pengen nikah. Cuman kebanyakan masih galau, masih bingung apa sih langkah-langkahnya, atau mungkin belum tahu urgensi nikah itu seperti apa, pentingnya nikah itu apa. Maka kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang urgensi atau pentingnya nikah itu apa sih Bang? Alhamdulillah, ini pertanyaan yang luar biasa sekali. Ini salah satu problematika anak muda saat ini. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan untuk kalian itu pasangan-pasangan hidup dari jenis kalian. Ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan untuk kalian itu mawaddah, rasa cinta, warahmah, dan penuh naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini semua merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Jadi dari hal ini kita dapat memahami bahwa pernikahan itu adalah kekuasaan Allah, bukti kekuasaan Allah, dan salah satu tujuan dari pernikahan itu adalah litas kuno ilayah, untuk mendapatkan sakinah. Suami mendapatkan sakinah ketenangan dengan adanya istri, istri pun mendapatkan sakinah ketenangan dengan adanya suami. Oleh karenanya pasti mereka yang belum menikah, anak-anak muda saat ini gitu, bujangan-bujangan atau yang belum menikah pasti banyak kegelisahan, banyak kegalauan. Bukan bermakna orang yang sudah menikah nggak galau gelisah, ada juga, cuman beda lah derajat galau gelisah orang yang belum menikah dengan orang yang sudah menikah. Dan yang paling utama lagi, Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan bahwa nikah itu adalah sunnah. Kalau cinta sunnah ya nikah. An nikahu sunnati faman rughiba an sunnati falaisa. Artinya nikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang membenci sunnah, aku bukan dari golongan. Jadi ingin termasuk golongan Rasul ya harus menikah. Makanya dalam masalah amal soleh kita tuh bersegera, tidak boleh menunda-nunda amal soleh ibadah, karena nikah itu adalah ibadah, ya jangan ditunda-tunda. Kalau kata Ibnu Umar tuh disebutkan, iza asbahta fala tantaziril masa wa iza amsayta fala tantaziris sabah. Jika engkau di pagi hari jangan tunggu sore, jika engkau di sore hari jangan tunggu pagi. Termasuk juga dalam nikah gitu, percepat, karena itu salah satu hal yang sangat penting ya. Dan Rasulullah SAW pun memberikan pesan yang sangat banyak tentang masalah pernikahan ini ya. Di antaranya pesannya kepada para pemuda, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj fa in lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lawija. Wahai sekalian para pemuda, jika engkau mampu ingin menikah ya kebelet nikahlah, jangan kau tunda-tunda, karena nikah itu dapat menjaga farji dan menundukkan pandangan. Tetapi jika tidak mampu ya perbanyak untuk melaksanakan puasa, karena puasa itu sebagai tameng. Nah seperti itu ya. Nah gitu bro, jadi urgensi daripada nikah itu salah satu tadi ibadah, yang kedua adalah
akan mendatangkan sakinah. Jadi kalau bro dan sis masih galau, maka cepatlah, jangan lama-lama untuk menikah. Kemudian Bang Jen nih, setelah kita tahu urgensi pentingnya nikah itu seperti apa tadi, seperti tadi yang telah dijelaskan Bang Jen, kemudian langkah-langkahnya itu seperti apa untuk memilih pasangan, memilih jodoh itu? 14 abad yang lalu Rasulullah SAW itu sudah memberikan tuntunan tunkahul mar'ah li arba'in li jamaliha walimaliha walinas hasabiha walidiniha fazfar bidzatid. Jadi seorang wanita itu dinikahi karena 4 hal. Bisa karena kecantikannya, bisa karena keturunannya, bisa juga karena hartanya, bisa juga karena agamanya. Tapi kata Nabi pilih karena agama. Fazfar ini kalau kita di padang pasir nyari barang kecil atau misalnya barang berharga di padang pasir pasti nyarinya begini. Nah, itu fazfar, artinya harus hati-hati dalam memilih jodoh. Pilih faktor karena agama, ya akhlak juga. Nah, seperti itu. Begitupun seorang perempuan gitu menikah dengan seorang laki-laki, pilih bisa karena gantengnya, cakepnya gitu kan, bisa karena hartanya, bisa karena keturunannya, tapi pilih yang karena agamanya yang paling dominan lah. Insya Allah aman. Karena kalau misalnya orang motivasi nikah hanya sekedar fisik gitu ya, maka ketika misalnya motivasinya karena cantiknya saja, maka ketika cantik hilang cinta. Atau motivasi karena gantengnya, hilang ganteng hilang cinta. Atau motivasi nikah karena harta. Nah, ini nanti ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Nggak siap mendapatkan kesusahan. Pilih karena keturunan juga, yang jadi orang besar kan orang tuanya. Jadi pilih kan, syukur-syukur dapat semuanya gitu ya. Artinya dari segi fisiknya baik, kemudian keturunan orang baik-baik, kemudian berharta juga, ditambah lagi agama. Itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa ya, karunia. Tapi dominannya itu lihat akhlaknya, kemudian lihat pengamalan dari aktivitas ritual ibadahnya. Ya, kemudian ini banyak anak muda yang ketika ditanya mau nikah, mereka mau nikah, cuman kenapa nih banyak anak muda yang melambat-lambatkan pernikahan? Iya. Iya, mungkin banyak ya yang seperti ini. Tapi saya rasa keinginan menikah itu merupakan satu fitrah yang normal. Manusia siapapun dia sudah balik pasti ingin menikah dan menambahkan pernikahan, baik itu laki-laki ataupun perempuan gitu. Pasti menginginkan pernikahan, ingin membentuk keluarga. Itu kan fase-fase dari kehidupan. Ada keinginan, tapi terkadang melambat-lambat, wallahu a'lam bishawab. Bisa aja mungkin melambat-lambatkan nikah karena merasa kurang mapan. Ada juga mungkin merasa kurang percaya diri, udah mapan sih tapi nggak percaya diri. Ataupun mungkin bisa juga belum mendapatkan jodoh, atau mungkin ada sih yang datang tapi mungkin merasa nggak sesuai. Mungkin banyak faktornya. Yang jelas nikah itu adalah amal ibadah dan emang dianjurkan untuk percepat ya, untuk melakukan pernikahan itu. Tuntunan kepada para wanita misalnya, ya, jauh-jauh hari Rasulullah SAW itu memberikan pesan, jika ada laki-laki datang mengkhitbah melamar dan kelihatan agamanya baik, terima, jangan ditolak, nanti akan muncul fitnah gitu. Laki-laki gitu juga, ketika dia ingin menikah, maka secepatnya aja uruskan pernikahan itu ya dengan jalur-jalur yang emang baik dan berkah gitu. Artinya tidak melalui jalur-jalur yang di dalamnya itu bisa menyebabkan masalah terhadap imannya dan sebagainya. Tentang masalah kemapanan, emang ini harus didobrak karena tidak ada ceritanya bujangan itu mapan kaya, nggak ada. Semuanya orang itu ketika menikah itu memulai hidup dari awal lagi. Bahkan kalau kita tanya orang tua kita ketika mereka awal menikah, rata-rata mereka dari nol juga. Jadi jangan sampai nggak percaya diri karena alasan gitu. Bahkan Rasulullah SAW itu memberikan pesan, barang siapa yang menikah tujuannya ingin menjaga ifahnya, menjaga hati, menjaga
maka Allah itu akan mengkayakannya, artinya akan mencukupkan urusannya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, banyak sekali ini penjelasan tentang nikah. Dari mulai tadi kita tahu urgensinya, langkah-langkahnya, dan jangan menunda-nunda tentang nikah, karena Rasul juga mengajarkan untuk segera menikah. Kemudian yang terakhir nih Bang, kiat-kiat atau tips agar kita mendapat pasangan yang baik sesuai dengan tuntunan ini ya. Jadi, ajaran Rasul. Langsung aja ya, persiapan ketika orang ingin menikah. Yang pertama adalah persiapan ilmu, saya rasa. Sama ilmu. Dari sekarang mulai perdalam ilmu-ilmu yang berkaitan tentang pernikahan. Perdalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fikih nikah. Perdalam ilmu-ilmu kerumah tanggaan. Harus mengetahui itu hak dan kewajiban suami apa, hak dan kewajiban istri apa. Yang selanjutnya adalah persiapan keimanan, artinya spiritual ya, ruhiyah, mental gitu. Iman juga harus kuat, spiritual juga harus kuat, ruhiyah juga kuat. Jadi ada persiapan ilmu, kemudian juga persiapan iman, sehingga menyambut jodoh itu dengan ilmu dan juga iman, seperti itu. Dan sibukkanlah memperbaiki diri, jangan sampai menjadi orang-orang yang sibuk mencari yang terbaik tapi dirinya itu belum baik juga. Jadi jangan sibukkan mencari yang terbaik andai diri juga masih belum baik. Lebih baik sibukkan diri untuk terus melakukan perbaikan diri untuk sambut yang terbaik. Sibukkan diri memperbaiki diri untuk menyambut yang terbaik. Jadi seperti itu. Berarti jangan menyibukkan untuk mencari calonnya dulu berarti ya. Perbaiki persiapan dulu ilmu dan imannya. Oke, baik. Terakhir nih Bang, amalan-amalan apa supaya kita sebagai anak muda yang belum menikah segera dapat jodoh? Pertama, perbanyak gaul, harus gaul ya. Perbanyak silaturahim, karena banyak silaturahim itu dapat mendatangkan rezeki. Kemudian yang selanjutnya, perbanyak hadir di majelis-majelis ilmu, komunitas-komunitas anak-anak muda yang di dalamnya itu ada kegiatan-kegiatan yang bisa menambah wawasan keilmuan. Semakin tinggi atau semakin banyak wawasan kita, semakin meningkat keimanan kita, maka akan semakin baik juga jodoh yang akan kita temui ya, akan kita dapatkan, karena seseorang itu akan menikah dengan yang sepupu gitu. Apabila orang itu punya kecenderungan baik, maka dia pasti akan dapat yang baik juga. Jadi jodoh itu adalah gambaran diri kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya, perbanyak untuk melaksanakan ibadah-ibadah ritual seperti sholat malam, perbanyak saum, perbanyak zikir, dan yang paling utama itu adalah banyak berdoa kepada Allah dengan doa yang sungguh-sungguh. Doa ingin mendapatkan pasangan hidup yang baik, pasangan hidup yang bisa membawa kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Ini mungkin penjelasan singkat. Jadi selanjutnya ya, jika seandainya ada kegiatan-kegiatan yang di dalamnya itu kajian-kajian tentang bimbingan pranikah, kajian-kajian yang berkaitan dengan pembekalan pranikah, lebih baik banyak ikutlah, sempatkan waktu untuk bisa hadir seandainya ada ya di wilayah kita. Ya Bro and Sis, banyak sekali penjelasan yang disampaikan oleh Bang Zen mengenai pernikahan. Semoga anak muda yang belum menikah disegerakan menikah, bisa mendapatkan jodoh yang baik. Terima kasih Bang Zen atas penjelasannya. Sama-sama. Demikianlah program ngopi kita sore ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan tema-tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.